407, episode 77 Naga Final 4. Gelombang kejut pertama berangsur-angsur mereda setelah Kyrgios bergabung dengan kami. Perbedaan antara tiga rasi bintang terkait petir bekerja bersama dan empat agak terlihat. Tidak hanya itu, tetapi sebagian dari Constellation juga meminjamkan kami probabilitas mereka setelah Kyrgios muncul, dan untuk pertama kalinya, probabilitas kami sendiri melampaui gelombang kejut Apocalypse Dragon. Wow! Hitam hangus oleh gelombang listrik, Thor dan Dionysus mulai meraung seolah-olah mereka sudah setengah gila. Yang terakhir telah minum anggur dalam jumlah besar sehingga wajahnya benar-benar merah, meskipun seluruh tubuhnya tetap hitam pekat. Minuman keras turun dengan sangat lancar, sangat menakjubkan. Sekarang aku benar-benar ingin tahu tentang rasa minuman keras label. Beri aku sedikit. Pada saat badai setelah gelombang kejut pertama berakhir, kedua rasi bintang itu benar-benar mabuk dari pikiran mereka. Kyrgios menatap mereka dengan mata mengkritik sebelum bertanya kepada saya. Murid saya, apakah ini bodoh kawanmu? Tidak, sama sekali orang asing. Fase pertama telah berakhir. Selamat, Anda telah dengan aman menegosiasikan gelombang kejut pertama dari First Style Flick. Kita berhasil. Kami berhasil menahan rintangan pertama film sialan itu. Saya melihat ke belakang. Setiap orang. Saya tidak bisa melanjutkan. Karena, pemandangan yang sunyi dan hancur menyambut saya, dengan lautan mayat yang terbakar oleh gelombang listrik yang mengisinya. Beberapa dari mereka tersapu oleh energi listrik yang tidak dapat kami tahan, sementara beberapa dari mereka mati setelah badan inkarnasi mereka meledak, tidak mampu menghadapi badai akibat yang terjadi di dekatnya. 500 lebih konstelasi dikurangi menjadi kurang dari setengah jumlah itu hanya melalui satu pertemuan. Sungguh angka kematian yang benar-benar penipuan. Bisakah aku bahkan mengklaim bahwa kita berhasil bertahan ketika sudah seperti ini? Itu hanya fase pertama, jadi apa yang akan kita lakukan dengan yang kedua dan ketiga? Aku mengangkat kepalaku dan melihat pesan-pesan dari bintang-bintang menerangi langit malam seolah-olah mereka kehilangan akal. Mayoritas mutlak rasi bintang terpana oleh kesulitan skenario ini. Banyak rasi bintang yang mengajukan keluhan di biro sehubungan dengan probabilitas skenario yang berlaku. Sebagian dari rasi bintang berpendapat bahwa skenario ini tidak ada. Mayoritas rasi bintang meminta pembatalan skenario. Pembatalan skenario, apakah itu? Betapa lucunya ini, masih ada orang idiot yang melamun tentang hal-hal seperti itu. Skenario yang berlaku tidak dapat dibatalkan. Semua rasi bintang dalam area skenario yang berlaku didesak untuk mempersiapkan fase berikutnya. Tidak, kiamat akan berlanjut. Sementara pesan-pesan dari konstelasi terus berlanjut, pembaptisan pesan-pesan sponsor juga menghujani dari sisi lain langit. Constellation, Lightning Throne, menatapmu dari dekat. Rasi bintang, tombak yang menarik batas laut memelototimu. Konstelasi, Bunda Dewa Agung yang menciptakan manusia dari bumi, mulai tertarik pada fabel yang mungkin Anda dapat. Constellation skenario final berfokus pada Anda. Constellation skenario akhir sedang menikmati tindakanmu. 3 juta koin telah disponsori. Rasi bintang, skenario akhir, termasuk yang seperti Zeus, singgir petir, tombak yang menarik batas laut Poseidon, dan bahkan, Dewa Bunda Agung yang menciptakan manusia dari bumi, Noah. Keberadaan yang berada di atas stratosfer teratas yang tidak berpartisipasi dalam skenario ini, tetapi tidak merasa terancam oleh peristiwa yang sedang berlangsung sejak awal, ada di skenario final. Lokasi untuk skenario itu dikeluarkan dari area kehancuran, First Style Flick. Bahkan kehancuran sesama rasi bintang mereka tidak lebih dari sejenis hiburan bagi mereka yang berada di puncak mencapai akhir dunia ini. Fase kedua akan dimulai 10 menit kemudian. Interval 10 menit, benar. Aku menghela nafas lega dan melihat kembali ke Kyrgios. Saya merasakan bahwa statusnya telah tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Kamu pasti mencapai pencerahan lain, Tuan. Sepertinya kamu sekarang berada di level untuk memahami itu, setidaknya. Suara mengeluh Kyrgios terdengar berduri. Penampilannya tidak hanya cukup untuk menamparkan wajah Yu Jung Hyuk konyol, tetapi bahkan cara dia berbicara menamparkan yang terakhir konyol juga. Yi Ji Hye berlari ke tempat kami dan mulai mengguncang bahu saya. Ah Jusi, kupikir kita akan berakhir sebagai cumi bakar, kau tahu. 2. Dan mengapa anak ini harus pergi dan menggunakan kiasan semacam itu? Kakek Kyrgios, di mana Grandmaster saya? Bukankah dia ikut denganmu? 2. The Breaking the Sky Saint memiliki beberapa hal yang harus diurus terlebih dahulu, jadi dia akan tiba nanti. Dia menjawab dengan nada suara yang dingin dan menatapku dari sudut matanya sebelum memalingkan kepalanya. Kupikir muridku sudah setengah mati sekarang dan datang dengan tergesa-gesa. Tetapi saya melihat bahwa dia jauh lebih sehat daripada yang saya harapkan. Saya tidak tahu apakah dia sedih atau lega dari nada suaranya. Jika kamu datang lebih lambat, tidak peduli setengah mati, aku akan benar-benar mati, kamu tahu. Jangan khawatir tentang itu. Kita harus bersiap-siap untuk fase kedua. 2. Seolah menunggu, Yu Jung Hyuk mendekati kami begitu kata-kataku berakhir. Menurut kisah Harmagedon yang diturunkan, atribut untuk gelombang kejut kedua adalah panas yang hebat. Ekor naga kiamat di kejauhan nampak semakin panas. Meskipun kelihatannya bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat dari sini,
kenyataannya adalah, ekor itu bergetar pada kecepatan yang hampir tidak dapat dipercaya sekarang. Panas gesekan yang kuat itu cukup kuat untuk mengubah sumbu ruang waktu itu sendiri. Xin Yuseng menggenggam pergelangan tanganku yang hitam legam dan berbicara. Ah Jusi, tentang fase selanjutnya. Saat saya melihat mata tekadnya dan Yi Gilyong, saya mengerti apa yang ingin mereka katakan. Tapi Yu Jung Hyok masuk terlebih dahulu. Kalian berdua harus tetap kembali. Pernyataan yang terdengar dingin itu menyebabkan kedua anak itu segera membalas. Mengapa? Kami juga, Anda tahu. Petik 2. Apa yang kamu tahu, dasar bajingan jelita? Aku toh tidak bertanya padamu. Petik 2. Provokasi Yi Gilyong disambut dengan jawaban tanpa emosi Yu Jung Hyok. Ini bukan masalah kemauanmu, tapi keefektifan. Kalian berdua tidak memiliki stigma atau keterampilan yang berkaitan dengan api. Petik 2. Untuk membatalkan gelombang kejut, kami membutuhkan status dari atribut yang sama. Sayangnya untuk Xin Yuseng dan Yi Gilyong, mereka tidak memiliki keterampilan yang berhubungan dengan atribut tipe api. Bahu Gilyong bergetar seolah-olah dia sangat marah, dia akhirnya berteriak. Kalau begitu, kamu juga tidak bisa bertarung. Kamu juga tidak punya barang seperti itu. Petik 2. Tapi saya lakukan. Sudut bibir Yu Jung Hyok melengkung saat dia mengangkat pedangnya. Dan di detik berikutnya, bilah pedang iblis surgawi gelap diselimuti oleh aura pedang tipe api. Karakter, Yu Jung Hyok, telah mengaktifkan Furious Flame God Blade level. Tanda tanya. Kamu. Dengan lembut aku menepuk pundak Yi Gilyong yang menangis. Sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam alur cerita aslinya, Yu Jung Hyok memiliki hampir setiap atribut yang ada. Hei, sekarang setelah kupikirkan lagi, orang ini juga memiliki atribut berbasis kilat, jadi mengapa dia tidak mengulurkan tangan membantu sebelumnya? Yu Jung Hyok memelototiku dengan matanya yang menyipit. Apakah kamu lupa bagaimana kamu memohon kami untuk tidak membantumu? Ah, aku yang melakukannya, kan, jawabku, sebelum tersentak sedikit. Orang ini, saya belum mengatakan apa-apa, jadi bagaimana dia membaca pikiran saya? Aku akan mengumumkan rasi bintang yang akan mengambil bagian dalam fase berikutnya. Yu Jung Hyok sudah menemukan dirinya di tengah-tengah rasi bintang, memulai proses seleksi. Sebuah bencana, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, telah mengetuk, dan untuk pertama kalinya, Constellation terkena ancaman kematian total mereka. Di bawah komando Yu Jung Hyok, rasi bintang yang kuat dan bangga ini berada di garis depan satu persatu. Saya pernah mendengar bahwa Anda seorang regresor. Apakah itu berarti Anda memiliki informasi tentang situasi ini? Tentu saja aku tahu. Jejak kepercayaan samar-samar bisa terlihat di mata konstelasi. Semakin mendesak situasinya, semakin banyak informasi berharga yang didapat. Desas-desus Yu Jung Hyok melakukan putaran di antara rasi bintang membantu usahanya untuk mengajar mereka. Dia hanya perlu mengedipkan mata untuk menyelesaikan pembagian pasukan tempur, berdiri di tengah-tengah garis depan sendiri. Han Suyong memperhatikannya melakukan itu dan bergumam pelan. Petik 2. Yah, dia adalah Raja Penakluk, oke. Jong Hui Won di sebelahnya menganggukkan kepalanya sambil memoles pedangnya. Yah, dia memang memiliki beberapa bagian yang harus kita akui, itu sudah pasti. Susah rasanya mengatakannya, tapi setelah, mungkin menjadi alternatif paling cocok berikutnya untuk nama nebula kita. Namun, sebelum perwakilan puncak berubah, kita harus membuat serikat buruh terlebih dahulu. Serikat buruh, kan? Han Suyong menyeringai dalam-dalam dan menatap Jong Hui Won. Mereka bekerja bersama dalam pesta lanjutan untuk gelombang panas intens. Api hitam, naga api hitam berisi status nyala api merah, dan Helvire Uril meresap dengan kekuatan api neraka. Jadi, itu adalah hal yang sama karena keduanya menjadi kekuatan utama terkuat di garis depan saat ini. Aku tidak pernah menduga bahwa kita akan pernah bisa bertarung berdampingan. Itu juga cerita yang sama untukku. Jong Hui Won meniup setitik debu menempel padanya pedang penghakiman. Bilah keras itu dengan kilau kusamnya, Han Suyong telah bentrok dengan bilah itu di panggung Proof of Stars sejak lama. Setelah itu, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Jong Hui Won seperti ini, satu lawan satu. Yah, mereka tidak benar-benar memiliki sesuatu untuk dikatakan satu sama lain, dan dia tidak benar-benar berbakat dalam hal percakapan semacam itu, sehingga tidak bisa membantu. Bahkan jika itu masalahnya, dia masih harus meminta penjelasan pada Jong Hui Won kali ini. Petik 2. Ngomong-ngomong, kenapa kamu masih menyeretnya? Ah, ini, Jong Hui Won menatap koper besar di punggungnya dan membentuk senyum pahit. Yi Hyun Seong bisa terlihat terbungkus erat pada salib yang terbuat dari rangka baja. Ini satu-satunya cara aku bisa melindunginya. Petik 2. Tapi, dia terlihat seperti dia sudah memenuhi akhir mulianya, sih. Di mana Anda bahkan menemukan salib, sih. Petik 2. Sponsor saya. Konstelasi, Hakim Setan Api, menganggukkan kepalanya dengan puas. Petik 2. Kamu tahu, pemandangan ini terlihat sedikit menghujat. Apakah Uril benar-benar malaikat? Petik 2. Well, bahkan Raja Iblis seperti itu, jadi tidak apa-apa. Pandangan kedua wanita itu bergeser ke belakang barisan hampir bersamaan.
Kim Dokja termasuk di antara rasi bintang yang duduk di luar barisan. Dengan ekspresi melankolis di wajahnya, dia menekan tanah dengan jarinya. Seolah-olah dia sedang menulis sesuatu di sana. Han Suyong berbicara lebih dulu. Apakah dia menulis surat wasiat? Itu mungkin. Maksudku, bukankah dia membuat wajah seperti itu sebelum dia akan mengorbankan dirinya sendiri? Jong Hui-won mengertakkan gigi seolah-olah dia sudah cukup. Jika dia pergi dan melakukan sesuatu seperti itu lagi, aku benar-benar akan. Freestyle flick, mulai lagi. Saat itu, ledakan cahaya yang sangat besar bisa terlihat di ujung depan battle line. Siap-siap. Seiring dengan sinyal Yu Jung Hyok, rasi bintang semua mencengkeram senjata mereka dengan erat. Konstelasi, Hakim Setan Api, mengeluarkan peringatan yang jelas. Gelombang panas yang intens membakar dengan cerah. Setelah melihat api merah seperti matahari yang membakar semua yang ada di langit dan di bumi tanpa diskriminasi, Han Suyong berbicara dengan suara yang muak. Sialan, kalau saja Black Flame Dragon-ku tidak dikalahkan. Konstelasi, Abyssal Black Flame Dragon, mengatakan ia telah meremehkan lawannya. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, mengatakan bahwa jika dia mulai berkelahi dengan kedua tangannya. Bisakah kamu diam saja? Dan kemudian, gelombang panas yang intens menelan rasi bintang. Gugu-gugu-gugu. Terjebak di tengah gelombang banjir api, Han Suyong mati-matian mengaktifkan api hitam. Status Black Flame Dragon meresapi seluruh dirinya, dan panas dari gelombang dengan cepat diserap ke dalam tubuhnya. Rasanya seolah kepalanya kosong dan semua dongeng yang dia jalani sejauh ini mencair. Kim Dokja bertahan melawan sesuatu seperti ini. Fakta bahwa Jong Hui-won di sebelahnya terbukti menjadi penghiburan kecil. Tidak, bukan hanya dia, tetapi rasi bintang yang tidak ada duanya ketika datang untuk menggunakan api juga menjaga sisinya. Orang yang mungkin paling mewakili itu adalah Purifying Flame, Agni, di bagian paling depan barisan, bertahan melawan gelombang api yang menabrak sendiri. Dia akan menjadi salah satu dari rasi bintang terkuat di dalam setelah seseorang mengeluarkan 3 dewa tingkat mitos dari nebula itu. Dan, seperti layaknya konstelasi yang kuat, dia mencurahkan begitu banyak kekuatan sehingga seluruh keberadaannya sekarang menyala ketika dia menahan gelombang panas yang kuat. Sial, bahkan putih matanya terlihat. Petik 2. Hei, idiot itu benar-benar terbakar sampai mati. Seiring dengan suara, tadat, tubuh Agni mulai hancur menjadi abu. Itu berfungsi sebagai titik awal, dan teriakan rasi bintang bergema dari mana-mana berikutnya. Kuak. Garis mereka dipaksa mundur dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan ketika mendorong kembali melawan gelombang listrik. Rasi bintang yang meleleh dari gelombang panas yang intens menggeliat kesakitan, sementara nyala api yang maju menggunakannya sebagai kayu bakar untuk meningkatkan intensitas panas mereka. Mereka kalah. Mata Han Suyong, saat ini dilindungi oleh status, merasa seolah-olah mereka sekarang menjadi buta. Panas yang mendekati hidungnya membuat orang sulit bernapas. Sebelum dia menyadarinya, gelombang panas yang intens telah mencapai tepat di depannya. Jong Hui-won terengah-engah. Uril. Kekuatan Uril dan naga api hitam meningkat dan dinding pertahanan sesaat diciptakan. Gelombang panas yang intens tampaknya goyah hanya untuk sedetik, tetapi kemudian, itu mulai memaksa kembali status mereka sekali lagi, sedikit demi sedikit. Bahu Han Suyong dan Jong Hui-won ditekan satu sama lain saat mereka terus bertahan. Energi dari kedua naga api hitam berangsur-angsur merembes, juga. Sejak awal, naga telah menghabiskan banyak kekuatannya bertarung di Festival Naga, dan karena penghancuran sebagian, Uril tidak dapat menerima bagiannya dari probabilitas dan karenanya, kondisinya adalah tentang sama. Nebula, sedang menarik sebagian dari probabilitas mereka. Nebula, sedang menarik sebagian dari probabilitas mereka. Bahkan nebula yang memasok mereka dengan probabilitas mulai menarik satu persatu. Tapi, itu hanya jelas jika mereka menghabiskan lebih banyak probabilitas daripada apa yang fabel besar mereka mampu, maka bahkan jika mereka berhasil mendapatkan fabel besar baru sekarang, mereka masih akan kalah pada akhirnya. Dari perspektif mereka, dimusnahkan oleh naga kiamat atau oleh badai setelah probability hampir sama sekarang. Melalui bibirnya yang bernoda darah dan mengering, Han Suyong berbicara. Sialan, aku seharusnya tidak khawatir tentang Kim Dokja. Khawatir tentang aku. Untuk sesaat di sana, dia pikir dia merasakan perasaan segar memasuki dirinya, dan segera, kekuatan yang akrab menyelimutinya dan punggung Jong Hui-won. Han Suyong menggerutu dengan keras. Apakah kamu selesai menulis surat wasiatmu? Petik 2 titik. Apa yang sedang kamu kerjakan? Nebula, memasok Anda dengan probabilitas. Dalam, probabilitas adalah keinginan seseorang, mimpi, keinginan untuk tidak menyerah sampai akhir cerita yang sudah dilepaskan semua orang. Keinginan bersemangat dari sejumlah kecil orang yang tidak menyerah pada skenario mendukung mereka sekarang. Han Suyong tersenyum pahit. Betapa bodohnya, mengapa kamu tidak melarikan diri, kalau begitu? Lagi pula, kemana kita bisa pergi? Yi Jihye maju ke depan sambil menembakkan meriam Turtle Dragon. Kapal perang yang dibangun dengan teknologi futuristik dan bagian luarnya yang keras memblokir gelombang panas yang intens, bukannya tubuh Jong Hui-won dan Han Suyong yang hancur. Great Fable, Next City, hancur berantakan.
Yi Jihye menggeliat kesakitan saat dia mencoba bertahan melawan api sendirian. Tidak peduli seberapa kuat Turtle Dragon itu sebagai senjata fabel, itu tidak pernah dirancang untuk situasi seperti ini. Han Suyong berteriak putus asa. Sial, tidak masalah siapa itu, cepat dan bantu. Ada banyak dari Anda dengan atribut api, kan? Petik 2. Sayangnya, tidak ada satupun di langit malam yang menjawabnya. Mayoritas mutlak rasi bintang sedang menonton nebula. Mayoritas mutlak dari rasi bintang sedang mengungsi dari gelombang panas yang hebat. Rasi bintang dari skenario akhir sedang menonton skenario ini. Constellation yang lemah terlalu sibuk untuk melarikan diri, sementara yang benar-benar kuat tampaknya tidak ingin ketinggalan pertunjukan besar ini. Petik 2. Apakah itu benar-benar hanya kita? Lapisan eksternal Turtle Dragon meleleh, dan Yu Jung Hyuk dengan cepat membawa Yi Jihye yang pingsan di punggungnya sambil terus mengaktifkan Furious Flame God Blade. Gelombang panas yang intens yang berhasil membakar segala sesuatu di sekitarnya mulai membanjiri posisi mereka sekali lagi dengan skala yang tidak mungkin mereka pertahankan saat ini. Bahkan Uril, bahkan Naga Api Hitam, bahkan Dewa Perang Maritim, bahkan Kyrgios dan Yu Jung Hyuk. Terima kasih telah bertahan sampai sekarang. Titik. Dan kemudian, Kim Dokja angkat bicara. Tidak apa-apa sekarang. Saya sedikit bingung sebelumnya. Ya, itu pertama kalinya saya melakukannya, itu sebabnya. Petik 2. Sebelum Han Suyong bisa bertanya apa yang dia bicarakan, sesuatu tiba-tiba bangkit dari tanah di belakangnya. Disitulah Kim Dokja berjongkok sebelumnya. Ada heksagram kegelapan yang tersebar luas di tanah, dan sesuatu sedang dipanggil melalui heksagram itu. Kuak. Sebuah bingkai raksasa mulai menghalangi gelombang panas yang masuk secara langsung. Alis Han Suyong terangkat tinggi. Petik 2. Pluto. Sesuatu, itu ternyata adalah Giant Soldier Pluto. Namun, itu juga bukan Pluto biasa. Tidak mungkin itu bisa menahan panas yang hebat bahkan jika itu adalah prajurit raksasa. Kuah. Yang mengendarai di dalam Pluto menghalangi gelombang sendirian ketika berbagai rasi bintang fabel gagal menahannya sebelumnya. Han Suyong melihat sabit yang mengerikan, tampak berbahaya yang dipegang oleh prajurit raksasa dan langsung menemukan siapa itu. Masalahnya, senjata fabel yang Pluto awalnya bukan milik Kim Dokja. Fabel hebat, Underworld telah mulai bercerita. Bahkan jika itu adalah cerita di mana hanya segelintir orang yang ingin melihat, skala probabilitas berubah tergantung pada siapa segelintir orang itu. Dan keberadaan yang muncul sekarang adalah makhluk agung yang bisa menangani probabilitas semacam itu sendirian. Constellation, Father of the Rich Knight, telah menjelma ke dalam skenario. Dia adalah rasi bintang yang melindungi neraka terpanas. Konstelasi tingkat Mid, Hades, telah turun di medan perang dengan di belakangnya. Finn.